Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi kita lanjut sekarang ke ini, jurnal-jurnalnya. Jadi jurnal-jurnal yang ada di konsinyor dengan konsinyi. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini ada soalnya ya, ini soalnya. Jadi Joycorp ini memproduksi furnitur yang cukup dikenal oleh masyarakat. Nah, agar penjualannya meningkat, Joycorp ini menggunakan sistem konsinyasi ya. Oke, jadi berarti Joycorp ini ya, jadi yang Joycorp ini dia sebagai konsinyor berarti. Pemilik barangnya kan, pemilik barang yang asli. Kemudian, nah Joycorp ini akan secara berkala mengirimkan produk ke toko Wendy. Nah, berarti ke toko Wendy di sini perannya sebagai konsinyi ya. Jadi yang tempat penitipannya. Gitu. Nah, berikut adalah transaksi selama 2021. Ya, jadi konsinyor adalah Joycorp dan konsinyi adalah toko Wendy. Gitu. Kita mulai dari transaksi yang A. Jadi yang transaksi yang A ini zoom lagi. Nah, jadi Joycorp mengirim 100 unit. Nah, jadi 100 unit meja. Jadi 100 unit ini yang barangnya ya, barang konsinyasinya. Nah, kemudian harga jualnya itu, nah ini harga jualnya 200 per meja. Sementara cost of inventory-nya, nah, jadi cost of inventory ya, jadi harga pokok produksinya ya. Harga pokok produksinya HPP-nya itu 150 per meja. Nah, jurnalnya kayak gimana? Jadi pertama dia kan disuruh 4 ya. Jadi buatlah jurnal di Joycorp dan toko Wendy dengan metode terpisah, dengan tidak terpisah. Ini kalau misalnya terjual semua. Nah, ini berarti terjual semua ya. Terjual semua. Baru kita juga akan membuat jurnal kalau dia terjualnya hanya 70. Nah, jadi terjualnya sebagian kan. Dia kan total Total barangnya itu 100. Nah, kalau dia terjual semua dengan terjual cuma 70, terus dia kalau metode terpisah dengan tidak terpisah, nah itu gimana perbedaannya? Jadi kita pertama ke ini ya. Jadi yang pertama kita ke ini dulu deh. Jadi yang pertama ini kita ke ini ya. Kalau dia terjual semua dan dia metode terpisah. Jadi aku ulang. Jadi yang pertama kita buat adalah kalau dia terjual semua, ya, terjual semua dan metode terpisah. Nah, jadi terjual semua kemudian metode terpisah. Nah, pertama dia mengirimkan 100 unit meja. Ya kan? Jadi berarti di sini dia akan mencatat inventory keluar. Jadi di konsinyornya dia mencatat inventory keluar, dan ingat karena dia pencatatannya terpisah, jadi pencatatan terpisah, maka dia ada akun consignment out. Nah, ya kan, jadi dia consignment out itu ada di konsinyor. Nah, senilai berapa? Senilai cost of inventory. Ya, jadi pakai cost of inventory ya, berarti sama dengan 100 unit. Nah, ini 100 unit dikali cost of inventory-nya 150. Nah, di konsinyi gimana? Di konsinyi dia tidak ada jurnal. Jadi no entry ya. No entry. Kemudian kita ke transaksi yang B. Transaksi yang B, kalau dia jadi ini Joycorp ini si konsinyor ya. Jadi konsinyor membayar biaya pengiriman. Jadi Joycorp membayar biaya pengiriman sebesar 400. Nah, yang pasti dia ada dua pendekatan ini. Pertama, kalian catat break out pada case. Nah, jadi break out pada case senilai 400. Baru kemudian break out-nya itu kalian pindahkan ke consignment out. Nah, ini ya. Jadi break out pada case 400, baru consignment out pada break out senilai 400. Atau dia ada jurnal alternatif. Jurnal alternatifnya itu bisa langsung. Jadi consignment out pada case senilai 400. Ini kan sama aja kan ya? Ya kan, kalau break out ini saling dimatikan, nah dia jatuhnya cuma consignment out pada case. Jadi terserah kalian pakai mana. Gitu ya. Nah, di konsinyinya, jadi di toko Wendy-nya konsinyi, dia no entry ya, dia nggak ada jurnal. Kemudian yang C. Jadi yang C itu toko Wendy membayar beban. Nah, ini sekarang yang keluar uang, ini yang bayar beban itu si toko Wendy. Dia keluar uangnya 80 ya. Jadi case yang dikeluarkan 80,
Nah, dari 80 itu, 50-nya itu untuk beban, untuk keperluan operasional barang konsinyasi, gitu ya. Jadi, nah, gitu ya. Jadi dia keluar dia keluar uang 80. Aduh, suaraku. Jadi dia keluar. Jadi yang di pencatatannya itu ada di konsinyi ya. Ini kan yang apa namanya? Yang membayar beban ini yang keluar uangnya si konsinyi kan, si toko Wendy kan. Nah, berarti dia cash, yang pasti cash itu senilai 80. Nah, dari cash senilai 80 itu dia yang menjadi consignment in. Jadi consignment in itu ini ya, di apa namanya? Adanya di konsinyi. Nah, jadi consignment ini tuh apa? Yang 50 ini. Jadi 50 ya dari 80 ini 50 bebannya itu terkait barang konsinyasi kan. Nah, berarti beban itu dicatat sebagai consignment in yang 50. Nah, baru yang selisih 30-nya dia dicatat sebagai apa? Jadi expense non konsinyasi. Jadi expense tapi bukan yang konsinyasi ya, yang 30 ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada dua di apa namanya? Di konsinyor dia no entry, jadi dia nggak menjurnal apa-apa. Nah ini sebenarnya ada ini sih, ada apa namanya? Ada jurnal alternatifnya. Jadi jurnal alternatifnya itu kayak gini. Nah ini jurnal alternatif ya. Jurnal alternatif kalian boleh kayak gini. Jadi kalian mencatat expense full ya, expense full pada cash senilai 80. Nah, jadi dicatat dulu full. Catat full ya. Nah, baru setelah dicatat full itu, kalian mencatat consignment in pada expense. Jadi expense-nya itu dihapus senilai 50. Nah, boleh sih kayak gini. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Jadi ini alternatif jurnalnya kayak gini. Jadi expense-nya dicatat seluruhnya, baru nanti apa namanya? Dia expense-nya itu yang 50-nya itu dipindahkan ke consignment in. Sebenarnya sama aja sih dengan yang di atas ini kan. Intinya consignment in saldonya akan 50. Jadi saldo consignment in akan 50. Gitu. Terus kita ke yang D. Yang D itu toko Wendy berhasil menjual, nah ini 100 unit, dia terjual semua ya berarti. Jadi terjual semua, jadi berarti komplit. Kenapa bisa dibilang terjual semua? Karena kan dia awalnya 100 unit kan ini. Dia kirim. Nah, 100 unit itu terjual semua. Jadi menjual semua meja. 100 unit dengan harga 200 per meja ya. Udah disebutkan harga 200 per meja. Nah, pada saat penjualan ini yang mencatat jurnalnya adalah si konsinyi. Jadi si toko Wendy. Jadi si konsinyi. Nah, si konsinyi, si toko Wendy, dia akan mencatat, dia akan nerima cash ya. Nerima cash sebesar berapa? Sebesar 100 unit. Nah, 100 unit dikali 200 per unit kan. Nah, kreditnya apa? Kreditnya itu dia mencatat consignment in. Jadi pokoknya semua yang berkaitan dengan barang konsinyasi, kalau di pencatatan terpisah, dia akan ke consignment in. Untuk yang konsinyi ya. Untuk yang konsinyi. Kalau yang konsinyor, dia tadi ke consignment out kan tadi konsinyor. Nah, kalau konsinyi dia consignment in. Semoga tulisannya benar nih. Nah, terus, nah di konsinyor, pas dia penjualan ini kan si toko Wendy berhasil menjual. Nah, dia no entry. Nah, jadi dia belum catat. Nanti dia catat pas case-nya itu ini. Case-nya itu diserahkan ke si konsinyor. Nah, jadi pas penjualan, ini kan pas penjualan yang poin D. Nah, dia no entry dulu ya. Jadi no entry. Di konsinyor. Kemudian, poin E. Nah, ini toko Wendy membayar biaya penjualan. Nah, tapi ini biaya penjualannya ini ya, sifatnya apa namanya? Kalau kayak di akuntansi biaya variabel. Variabel artinya bergantung dengan yang terjual ya. Nah, dia kan dibilangnya 6 per meja. Nah, karena yang terjual 100, berarti cash yang dikeluarkan, nah di konsinyi kan yang bayar tadi itu, dia sama dengan 600 atau 6 dikali 100. Jadi 6 per unit kan biayanya, dikali 100 yang terjual. Nah, debitnya, nah dia berarti consignment in.
consignment ini. Jadi semua yang berkaitan dengan barang konsinyasi, kalau di metode terpisah dan di pencatatan konsinyi, dia dicatat sebagai consignment in. Nah, di pusat dia apa? Di konsinyor. Di konsinyor berarti dia no entry ya. Dia nggak nyatat dulu apa-apa. Baru ini ada komisi penjualan. Jadi dia mengakui komisi penjualan sebesar 10% dari hasil penjualan ya. Berarti dia akan mengakui. Nah, jadi kalau dia mengakui komisi penjualan, dia akan mengakui consignment income di kredit. Senilai berapa? Senilai 10%. Nah, dia kan tadi dibilang 10% dari nilai penjualan kan. Nilai penjualannya kan 20.000 ya. Jadi 10% dikali 20.000. Nah, pasangan di debit adalah consignment in gitu. Nah, di konsinyor, aku teringat terus cabang. Di konsinyor dia no entry. Nah, jadi dia nggak dicatat dulu pada saat dia mengakuinya consignment income. Nah, baru pada poin G. Jadi pada poin G, toko Wendy menyetorkan hasil penjualan neto setelah dikurangi dengan komisi dan semua biaya yang menjadi tanggungan. Nah, barulah ini dia ada penyerahan cash. Nah, jadi dia menyetorkan hasil penjualan neto ya. Nah, yang perlu diingat, yang disetorkan itu adalah neto ya. Jadi setelah dikurangi dengan komisi dan semua biaya. Berarti yang cash yang disetorkan, jadi kan si konsinyi dia menyetorkan kas kan. Berarti dia keluar kas kan. Nah, kas yang keluar itu senilai berapa? Senilai penjualan. Nah, ini kan penjualan 20.000 ya. Penjualan 20.000 nih. Jadi penjualan 20.000 dikurangi semua beban. Semua beban dengan komisi yang berkaitan dengan barang konsinyasi. Jadi tadi ada beban penjualan 600, baru ada komisi 2.000, baru yang ini. Nah, yang ini yang dicatat yang consignment in aja ya. Jadi jangan 80, tapi yang consignment in gitu. Atau gampangnya case yang diserahkan itu adalah ini. Saldo dari consignment in. Jadi kan consignment in awalnya 20, dia saldonya kan pertama dari penjualan 20.000 ya di kredit, baru dikurangi 600 di debit, dikurangi 2.000 di debit, sama dikurangi dikurangi 50 di debit. Gitu. Di atas ada lagi nggak consignment? Nggak ada ya. Nah, berarti case yang diserahkan adalah 17.350. Gitu. Pada apa? Pada consignment in. Sehingga nanti setelah dia diserahkan ini, maka saldo akhir consignment in, nah dia saldo akhirnya akan berapa? Dia harusnya saldo akhirnya itu 0. Ya. Jadi coba lihat. Jadi saldo akhirnya harusnya 0. Dia kan 20.000 di kredit, dikurangi 600 di debit, dikurangi 2.000 di debit, terus dikurangi yang di atas ini ya, 50 di debit, baru dikurangi lagi 17.350 di debit. Nah, harusnya 0. Nah, jadi saldo akhir consignment in dia 0. Karena terjual semua juga sih ini. Gitu ya. Terus, nah baru di sini konsinyor akan mencatat. Nah, di poin G ini, jadi di poin G ini pas dia menyetorkan hasil penjualan, nah si konsinyor pertama dia mencatatkan apa? Tentu mencatatkan cash yang diterima kan, dia kan dapat cash dari si konsinyi. Senilai berapa? Harus sama ya nilainya. Jadi kalau ini 17.350 yang diserahkan, maka yang diterima si konsinyor 17.350. Terus, nah pasangannya apa? Dia akan mencatat consignment out senilai 17.350. Baru selanjutnya kita akan menghitung consignment income. Jadi consignment income di konsinyor dengan di konsinyi beda ya. Jadi jangan ini ya, misal ini perhitungan consignment income di konsinyor. Jadi jangan kalian ambil dari yang ini, yang 2.000 di sini, karena dia beda. Jadi consignment income si konsinyi ini dia beda dengan consignment income si konsinyor, gitu ya. Atau biar lebih biar lebih jelas bedanya, ini aku kasih nama jangan consignment income deh, commission. Nah, commission income kan, karena kan dia 2.000 itu dari ini kan, dari komisi penjualan. Nah, jadi commission income.
Boleh lah, tapi di buku sih mereka catatnya consignment income. Jadi ikut di buku aja ya. Gitu. Terus, nah perhitungan consignment income bagi si konsinyur. Pertama, nah cara hitungnya gini. Pertama adalah dia yang terjual kan 100. Nah, jadi 100 dikali 200. 200 itu adalah harga jualnya ya. Jadi 100 kali 200 itu harga jualnya. Baru dikurangi harga pokok produksinya. Harga pokok produksinya itu adalah 100 dikali 150. Ya kan? Jadi 100 unit dikali 150. Nah, ini. Nih, yang cost of inventory-nya kan 150. Baru dia dikurangi biaya. Jadi 400 ini apa? 400 itu adalah freight freight yang dibayar oleh Joycorp. Ini yang 400 ini ya. 400. Baru dia dikurangi 50. Nah, 50 itu adalah beban operasional yang tadi dibayar oleh konsinyi. Dia kan nanti diganti oleh apa? Konsinyur. Nah, jadi yang 50 ini. Jadi bukan 80 kan? 80 itu kan totalnya. Tapi yang berkaitan dengan barang konsinyasi cuma 50. Berarti pengurangnya di sini adalah kurang 50. Baru dikurangi lagi dengan, nah ini 100 dikali 6 ini selling expense yang ini. Yang dia yang ini $6 per meja biaya penjualan. Ya itu kan jadi expense kan. Nah, jadi 100 unit dikali 6 baru dikurangi 10% dikali 100 kali 200 itu apa? Jadi yang terakhir ini adalah komisi penjualan. Jadi 10% kan komisi penjualannya. Nah, itu dikali dengan harga jualnya. Harga jual itu 200 dikali 100 unit. Kita jadi ini perhitungan untuk consignment income. Hasilnya adalah 1950. Nah, nanti 1950 itu kalian jurnal. Jadi kalian jurnal consignment out pada consignment income 1950. Coba lihat dia beda kan? Jadi consignment income di konsinyi dia 2000, consignment income di konsinyur dia cuma 1950. Kenapa bisa beda? Karena mereka emang perhitungannya beda. Jadi jangan misalnya besok kalian udah blank terus kalian langsung copy kayak gini kan. Oh, berarti consignment income di konsinyur misalnya. Misal ini, oh aku udah blank nih, aku copy langsung dari sini. Langsung dari sini. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Dia harus, consignment income ini dia harus, untuk konsinyur, dia harus ada perhitungan sendiri. Gitu. Terus, nanti, saldo akhir consignment out, dia setelah setelah mengakui consignment income, dia harusnya 0. Ya kan? Dari mana coba ya? Kita coba sama dengan, awalnya kan dia ini, 17.350 di kredit. Baru dikurangi 1950 di debit, baru dikurangi lagi yang di atas. Di atas itu adalah mana consignment out. Ini 400 ya. Baru dikurangi lagi consignment out 15.000. Ya. Nah, jadinya 0 gitu. Nah, kenapa dia bisa 0? Karena ini kenapa biasa 0? Karena dia terjual semua. Kita jadi consignment out-nya 0 karena terjual semua. Begitupun dengan ini. Kenapa consignment in bisa 0? Karena dia kasusnya terjual semua. Gitu. Nah, jadi ini selesai. Oke, selesai ya. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya dia menyuruh bahwa dia kasusnya masih sama ya, terjual semua, tapi kalau metode tidak terpisah. Nah, gimana kalau dia terjual semua tapi metode tidak terpisah? Dan jadi kita ke yang poin kedua ini. Jadi terjual semua, ya, terjual semua tapi metodenya tidak terpisah. Nah, jurnalnya kita masuk ke jurnalnya ya. Ini aku hapus dulu. Terus oke, udah dihapus. Terus aku zoom. Nah, ini aku zoom. Oke. Jadi, kalau dia metode tidak terpisah, ini dia kasusnya ini Mas ini ya, dia terjual semua tapi dia metodenya tidak terpisah. Nah, kalau kayak gitu, yang pertama yang poin A, jadi yang poin A, dia pas mengirim 100 unit meja, jadi pas mengirim 100 unit meja ini, dia tidak dijurnal oleh konsinyur. Nah, begitupun dengan konsinyi, dia nggak jurnal. Kenapa si konsinyur nggak jurnal? Dia kan, tapi kan dia itu mengirim. Jadi dia inventorinya ini berpindah kan? Iya memang. Tapi karena dia pencatatannya tidak terpisah,
maka dia inventorinya itu tidak dibedakan. Karena inventorinya tidak terpisah, artinya inventorinya itu sebenarnya nggak dibedakan, ya kan? Makanya dia di sini no entry aja, gitu ya. Jadi dia pas pengiriman ini, nah pas pengiriman dia no entry. Jadi lebih lebih gampang kan kalau dia metode tidak terpisah. Gitu. Baru dia pas membayar pengiriman 400. Nah, pas membayar pengiriman 400 ini, hari ini aku kasih kuning. Nah, pas dia membayar pengiriman 400 ini, biaya kirim kan, si Joycorp bayar biaya kirim, dia di sini dia menjurnal langsung, jadi dia langsung break out pada cash. Jadi ingat, nah aku ingatin kembali di sini bahwa kalau dia tidak terpisah, nih ya, kalau dia tidak terpisah, dia nggak ada istilah consignment out atau consignment in. Makanya di sini, kalau dia tidak terpisah, yang break out 400 tadi langsung break out pada case senilai 400. Gitu. Itu di konsinyur ya. Nah, di konsinyur dia berarti no entry. Ini no entry ya. Oke, entry. Kemudian, nah, yang C ini dia adalah membayar beban operasional yang 80 itu ya. Jadi membayar beban operasional 80 dan 50-nya itu berkaitan dengan barang konsinyasi. Nah, dia berarti kalau di konsinyur dia no entry ya. Nah, jurnalnya itu ada di konsinyi. Jadi kan yang keluar uang itu toko Wendy kan. Toko Wendy berarti konsinyi kan. Berarti dia keluar uang senilai 80. Nah, 80 baru expense-nya itu. Nah, expense-nya itu kan 30 ya, operating expense dari yang dari yang selain barang konsinyasi. Nah, terus di sini kan nggak boleh gini ya. Di sini kan 50-nya apa dong? Kan 50 itu nggak boleh isi dengan consignment in kan? Dia nggak boleh pakai consignment in karena dia metode tidak terpisah. Nah, itu diganti dengan nama perusahaannya, nama tokonya. Jadi kita ganti dengan Joycorp. Atau bisa juga ganti dengan consignor. Bisa kayak gini. Boleh atau dia Joycorp. Dia kalau aku lihat di buku sih dia lebih lebih prefer pakai nama perusahaannya sih. Jadi Joycorp. Joycorp itu adalah nama ini ya, konsainornya. Ini ya, Joycorp. Nah, itu 50. Jadi ingat ya. Ingat kalau dia metode tidak terpisah, kalian nggak boleh ada akun consignment out dan consignment in. Kalau kalian ada, berarti itu fatal salah. Itu pasti di dosennya nilai fatal itu. Kita. Baru, nah ada alternatif jurnal nih. Boleh, alternatif jurnalnya boleh. Kalian mengakui operating expense senilai 80 semua dulu, baru nanti dari operating expense itu 50-nya ditransfer ke Joycorp. Boleh, boleh. Jadi ini alternatif jurnal, kalau mau lebih panjang kayak gini boleh. Nah, jadi mengakui dulu 80, baru nanti Joycorp-nya dia 50. Dibalik pada operating expense. Gitu ya. Baru sekarang poin yang D. Nah, ini berarti menjualnya ini apa ya? Masih menjual 100 unit kan? Kalau di sini kan dia bilang terjual semua kan? Nah, jadi terjual semua. Nah, itu dia di sini. Nah, dia kan nggak boleh, dia kan yang pasti dia nerima cash ya. Sorry, dia nerima cash senilai 20.000 kan? 20.000 itu dari 100 unit dikali 200. Nah, tapi karena dia nggak boleh mencatat consignment in, nggak boleh kan ada consignment in, makanya di pencatatan tidak terpisah, dia menggantinya dengan sales. Nah, jadi cash pada sales senilai berapa? 20.000. Ya, jadi cash pada sales senilai 20.000. Nah, di konsinyur dia no entry. Gitu. Konsinyur dia no entry ya. Baru toko Wendy membayar biaya penjualan 6 per unit meja yang terjual. Nah, berarti dia keluar uang ya. Dia keluar uang cash senilai 600. Nah, di sini dia mencatatkan, kan nggak boleh ada consignment in. Dia catat Joycorp. Jadi Joycorp pada cash senilai 600. Nah, atau alternatif jurnalnya boleh selling expense pada cash senilai 600, baru selling expense-nya dihapus. Joycorp pada selling expense 600. Boleh kayak gini. Nah, di konsinyur dia no entry pas jurnal ini.
Yang E ini. Baru yang poin F. Jadi poin F, toko Wendy berhak mendapatkan komisi penjualan sebesar 10%. Nah, kalau di metode tidak terpisah, pencatatan tidak terpisah, maka dia nggak boleh mengakui, dia nggak boleh langsung mengakui commission expense. Beda dengan pencatatan terpisah. Jadi kalau pencatatan commission expense, consignment income. Kalau ini dia nggak boleh langsung mengakui. Kalau yang ini kan kalau yang sebelumnya pencatatan terpisah, ini pencatatan terpisah ya. Yang tadi pencatatan terpisah itu waktu dia mengakui yang 10% itu dia consignment income kan, jadi langsung 10% dikali 20.000. Nah kalau di pencatatan tidak terpisah dia nggak boleh langsung gitu, jadi nggak boleh langsung 10%, jadi nggak boleh langsung ini ya 10% dikali 20.000, nggak boleh. Dia harus, dia kata mencatatkan COGS pada Joycorp senilai berapa. Nah ini malah kebalikannya. Jadi yang kita catat adalah 100% dikurangi 10%. Sama dengan 90% ya berarti. Jadi 100% dikurangi 10%. Nah 10% ini dia yang komisi tadi. Jadi 100% dikurangi 10% baru dikali dengan yang ini. Penjualannya 20.000. Gitu ya dia. Jadi dia mengakui COGS kalau di sini. Jadi 18.000. Jadi dia nggak di jurnal di sini dia nggak langsung mengakui consignment income, tapi dia mengakui COGS. Jadi COGS-nya senilai 100% kurang 10% dikali dengan 20.000. Gitu ya. Terus, nah baru dia akan menyerahkan kas nih. Nah ya kan. Jadi yang poin G dia menyetorkan hasil penjualan. Nah dia menyetorkannya yaitu Joycorp pada case senilai 17.350. Coba lihat. 17.350 dari mana? 17.530 itu dari saldo Joycorp. Jadi ini. Kan Joycorp itu awalnya mana? Awalnya ini ya. Ini dia 18.000 kan? 18.000 di apa namanya? Di kredit baru dikurangi dengan 600 ya. Jadi 600 di debit baru dikurangi lagi dengan G9 baru dikurangi dengan yang ini 50 di debit gitu. Nah, jadi 17.350. Nah, baru nanti di sini saldo akhir Joycorp. Nah, jadi saldo akhir Joycorp dia berapa? Jadi Joycorp ini sebenarnya pengganti dari consignment ini sih sebenarnya. Dia kan coba kita ya. Saldonya 18.000 dikurangi 17.350 baru dikurangi lagi 600 baru dikurangi lagi mana dia? 50 ya ini. Nah, jadinya 0. Kenapa dia bisa 0? Karena dia kasusnya dia masih sama ya, karena dia kasusnya apa? Terjual semua. Nah, teman-teman boleh lihat, ini case yang diberikan ini kan kalau di metode tidak terpisah ya, ini kan metode tidak terpisah, dia case yang diberikan 17.350, dia nilainya akan sama dengan yang metode terpisah. Jadi metode terpisah juga 17.350 kan case yang diserahkan. Ya, jadi sebenarnya sama aja sih, sama aja kan ujung-ujungnya. Yang membedakan itu akun-akunnya aja sih. Itu. Yang membedakan nama-nama akun sih sebenarnya. Nah, terus lanjut ya. Nah, terus pencatatan di di konsinyur yang pasti dia nerima cash ya 17.350. Jadi dia nerima cash. Nah, ingat dia tidak ada ini, aku ulang lagi, dia nggak ada consignment out kalau di metode tidak terpisah. Berarti di sini dia langsung mengakui commission expense, operating expense dengan selling expense. Dengan dia mengakui sales. Sales-nya senilai berapa? Sales-nya itu senilai tadi 100 dikali 200 yaitu. Nah, baru commission expense itu dia berapa? Dia yang ini ya, yang 10% dikali penjualan kan dia komisi 10% dari harga jual. Jadi 10% dikali 20.000. Nah, operating expense ini yang 50 ini yang mana? Yang 50 itu yang ini. Yang 50 yang ini. Nih, yang 50 yang beban operasi yang terkait barang konsinyasi. 50 kan? Nah, dia 50, baru dia mengakui selling expense. Selling expense itu yang mana? Yang ini.
yang apa? Biaya penjualan 6 meja per unit. 6 meja per unit, $6 per meja. Nah, jadi 6 dikali 100 atau mending dibalik. 100 dikali 6. 100 unit dikali 6 per unit. Oke. Gitu ya. Nah, baru kita akan menghitung. Oh, ini udah nggak ada perhitungan ini. Oh, udah. Udah sih sebenarnya. Selesai sih ini. Nah, dia selesai ya. Mungkin ada yang bertanya, loh itu dia apakah menghitung ini nggak? Di sini ada consignment income nggak? Ada sih sebenarnya. Ya kan? Consignment income-nya itu berapa? Consignment income-nya itu ya nanti tinggal di ini sih. Tinggal pas di jurnal penutup sih kelihatan. Tapi dia sampai sini aja udah bisa sih. Dia nggak ada jurnal ini ya. Nggak tahu ya kalau dia ada jurnal ini. Bentar, dia ada jurnal ini nggak ya? Kan kalau di metode terpisah, tadi di metode terpisah dia ada jurnal consignment out pada consignment income kan 1950. Nah di sini dia apakah ada jurnal ini? Misal ya, apakah ada kita akan menjurnal juga consignment income? Ya kan pertanyaannya. Sementara nggak ada saldo consignment out. Dia kan nggak ada consignment out. Jadi kalau mau kayak gitu, nah ini pasangannya nanti apa? Nah ini pasangannya apa ini? Ya kan bingung kan nanti. Ini pasangannya apa? Nggak mungkin kan pasangan di sini consignment out. Nah, nanti ini aku pastiin lagi ya, apakah dia di metode tidak terpisah dia ada jurnal ini yang pada consignment income ini. Sepertinya nggak ada deh, kayaknya nggak ada sih. Kayaknya ya. Tapi nanti aku pastiin lagi ya. Oke, sekian untuk ini untuk yang ini ya. Jadi yang kita bahas adalah yang ini. Jadi kita udah bahas dua nih. Jadi kita udah bahas kalau dia terjual semua dengan metode terpisah, dan kalau dia terjual semua dengan metode tidak terpisah. Nah, kita ke pembahasan berikutnya kalau dia yang terjual hanya 70. Jadi apa? Uncomplete gitu. Tapi di video selanjutnya. Jadi biar kalian enak nontonnya pendek-pendek. Oke, sekian, terima kasih.